Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petra Rahmat Juliska dari Prodi Ester Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan penerapan fisika dalam keperawatan, mata kuliah praktikum ilmu biomedik dasar. Nah, yang pertama ada bioakustik. Bioakustik dalam konteks fisika yang diterapkan di keperawatan adalah cabang ilmu yang mempelajari suara dan getaran yang dihasilkan oleh makhluk hidup serta interaksi suara tersebut dengan tubuh manusia. Dalam keperawatan, pemahaman bioakustik berhubungan dengan penggunaan suara untuk tujuan diagnosis, terapi, dan pemantauan kesehatan pasien. Nah, di sini contohnya ada ultrasonografi atau USG, yang kedua ada terapi gelombang suara, yang ketiga ada stetoskop. Nah, yang kedua ada biolistrik. Biolistrik adalah cabang ilmu yang mempelajari aktivitas listrik di dalam organisme hidup, termasuk manusia. Dalam penerapan fisika dalam keperawatan, biolistrik berfokus pada pemahaman tentang bagaimana sinyal listrik alami tubuh bekerja, serta bagaimana peralatan medis yang berbasis listrik digunakan untuk diagnosis atau terapi. Nah, contoh alatnya adalah elektrokardiogram, yang kedua ada defibrilator, yang ketiga ada pacemaker. Nah, yang ketiga ada biooptik. Biooptik adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara cahaya dan organisme hidup, terutama penggunaan cahaya untuk tujuan medis atau biologis. Dalam penerapan fisika di bidang keperawatan, biooptik melibatkan teknologi yang memanfaatkan prinsip-prinsip optik untuk diagnosis, pemantauan, dan pengobatan pasien. Contohnya ada pulsi oximeter, yang kedua ada endoskopi, yang ketiga ada laser terapi, yang keempat ada fototerapi. Biofluida. Biofluida adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku cairan biologis dalam tubuh makhluk hidup, seperti darah, cairan limpa, dan cairan cerebrospinal. Dalam penerapan fisika di bidang keperawatan, biofluida melibatkan pemahaman tentang bagaimana cairan tubuh bergerak, berinteraksi, dan memberikan dampak terhadap fungsi organ. Prinsip-prinsip fisika, terutama mekanika fluida, digunakan untuk memahami sirkulasi dan dinamika cairan dalam tubuh. Nah, contohnya ada sirkulasi darah, ada infus cairan, ada ventilasi mekanisme, yang keempat ada cairan cerebrospinal atau CSP. Cukup sekian penjelasan penerapan fisika dalam keperawatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.